Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin selamat siang buat anak-anakku kelas 10, terutama 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Nah, ngomong-ngomong tentang ekonomi, pasti kalian sudah pernah mendengar atau mungkin tidak asing ya dengan kata ekonomi. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Dewi Marianti Rahayu. Ibu di sini akan mengajar ekonomi untuk kalian selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan meskipun hari ini atau mungkin besok lusa kita masih belajar di rumah saja, tetap semangat ya. Nah, mungkin kalian yang kelas 10 bertanya-tanya, Bu, kenapa sih saya belajar ekonomi? Kan saya anak MIPA, Bu. Bu, kenapa sih harus belajar ekonomi? Terus apa sih faedahnya belajar ekonomi? Nah, kalian pasti bertanya-tanya kayak gitu kan ya. Jangan khawatir anak-anakku, jangan ragu, jangan galau, jangan bimbang, karena ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang tidak pernah lekang dimakan waktu, tidak pernah lekang dimakan oleh zaman, karena memang ini adalah real kehidupan kita sehari-hari. Jadi mau kalian anak IPA, apalagi kalian nanti anak IPS, ini akan sangat berguna, apalagi untuk kaum cewek ya, karena ekonomi itu bukan hanya ngomongin uang loh ternyata. Nah, oke. Untuk materi kelas 10 kita awali yang pertama, yaitu dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Nah, kalian pasti tahu untuk apa sih. Nah, yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan menentukan pilihan yang tepat. Yang keempat, menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Yang selanjutnya, menjelaskan biaya peluang, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir menjelaskan ekonomi syariah. Nah, oke. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Nah, ternyata ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, berarti manajemen rumah tangga. Nah, tetapi rumah tangga di sini yang perlu digaris bawahi adalah rumah tangga di sini ternyata bukan rumah tangga ketika bapak ibu kalian menikah terus berumah tangga ya, bukan, tidak salah, tetapi bukan ngebahas hanya tentang itu. Manajemen rumah tangga itu ternyata luas loh. Yang pertama misalnya ada yang disebut dengan rumah tangga produsen. Hah? Rumah tangga produsen? Kalian tahu kan produsen itu apa? Iya, betul, yang memproduksi barang. Yang kedua ada RTK atau rumah tangga konsumen. Bagaimana si rumah tangga itu memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Yang selanjutnya ada rumah tangga pemerintah, bahkan rumah tangga negara. Nah, itu semuanya dibahas di ilmu ekonomi. Dan yang harus kalian tanamkan adalah ilmu ekonomi itu tidak hanya melulu membahas tentang uang ya, ternyata banyak loh di sini. So, coba ibu pengen tahu apa sih yang kalian tahu tentang ekonomi selain misalnya uang, Bu. Oke, apalagi?
eh pengangguran, Bu. Oke. Pengangguran. Terus apa lagi? Dagang, Bu, ekonomi teh. Betul. Terus apa lagi? Wirausaha, Bu. Nah, semuanya ini dipelajari dalam ilmu ekonomi. So, pasti ilmu ekonomi itu meskipun kalian mau anak IPA, apalagi nanti kalian buat kalian anak IPS, ini akan sangat berguna. Ekonomi ini menurut para ahli ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok masyarakat. Ini pengertian ilmu ekonomi ya menurut para ahli. Nah, Ibu akan coba sederhanakan nih. Disederhanakan nih gini. Ilmu ekonomi apa sih? Ya, ilmu ekonomi tentunya adalah Bapak maaf ya dicoret suatu cabang ilmu sosial ya yang membahas tentang apa di sini? Yang membahas tentang bagaimana seseorang dalam mengambil sebuah keputusan atau pilihan. Keputusan membuat keputusan atau pilihan di dalam hidupnya, mau itu pakai uang ataupun tidak memakai uang. Kenapa menggunakan uang atau tidak menggunakan uang? Karena kalau pada kita flashback ke belakang, kalau zaman dahulu itu sebelum ada uang, kita menggunakan sistem yang namanya sistem barter atau sistem tukar. Misalnya, ketika saya bercocok tani jagung dan teman saya bercocok tani beras, maka ketika saya butuh beras, saya akan menukarnya dengan jagung yang saya miliki. Begitupun teman saya ketika misalnya pingin lauk pauk, nah, dia akan menukarkan berasnya dengan lauk pauk. Nah, bagaimana cara seseorang untuk bisa mengambil keputusan pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, betul. Mau itu pakai uang ataupun tidak pakai uang. Nah, kalau sekarang pasti semuanya butuh uang, kan enggak semuanya sih, maksudnya kebutuhan itu pasti dipenuhi dengan uang. Misalnya ketika kalian lapar, pasti kalian perlu apa? Kalau lapar perlu makan ya. Kalau lapar itu perlu makan. Kalau makan harus beli. Kalaupun misalnya masak sendiri, Bu, iya masak sendiri juga tetap sayurnya beli, atau sayurnya nanam, Bu, tetap aja benihnya beli. Nah, untuk beli kita perlu uang ya. Untuk uang kita perlu kerja. Nah, ilmu ekonomi itu membahas tentang ini. Ketika orang memilih untuk bekerja, maka dia akan punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketika dia tidak bekerja, berarti dia pengangguran.
pengangguran. Bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Mungkin bisa kalau dia kaya dari lahir. Oke. Itu saja. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita bahas tentang inti masalah ekonomi. Nah, apa sih inti masalah ekonomi ini? Menurut Mukherjee, nah, inti masalah ekonomi itu ternyata kelangkaan. Kenapa kelangkaan? Nah, karena kelangkaan atau disebut dengan scarcity atau kelangkaan nih menjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Kenapa kelangkaan? Gini, ketika kita tadi sudah dijelaskan kalau ilmu ekonomi itu membahas tentang bagaimana seseorang membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita tahu kebutuhan hidup itu, keinginan hidup itu pasti sangat banyak. Misalnya ini orang nih, ini orang ya, ini orang pasti dia butuh apa? Yang kalau namanya orang butuh makan, perlu baju, perlu rumah, perlu apa lagi? Perlu misalnya kendaraan, perlu apa, dan masih banyak lainnya. Apalagi kalau yang namanya keinginan banyak ya, pengen A, pengen B, pengen C. Nah, itu menjadi sumber dari masalah ekonomi. Ketika kebutuhan, keinginan manusia yang sangat banyak tidak bisa terakomodir oleh sumber daya yang ada. Sumber dayanya sedikit, sedangkan kebutuhan manusia itu makin banyak. Nah, ini menjadi inti masalah dari ekonomi. Oke, kita akan bahas tentang inti masalah ekonomi atau scarcity. Adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Nah, seperti yang tadi dibilang, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Betul gitu, Bu? Kebutuhan manusia terbatas. Sebetulnya bukan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi keinginan. Beda ya. Kita harus bedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Kita contohkan saja, misalnya seperti ini. Ketika kalian nih, misalnya ini manusia ya, bukan gambar manusia kuning. Ketika ini manusia, ini pasti perlu yang namanya baju. Nah, ketika sudah punya baju satu, apakah kebutuhannya terpenuhi? Iya, yang namanya kebutuhan berarti sudah terpenuhi. Nah, bikin baju ini kan perlu sumber daya alam nih. Dari mana? Dari kain, kapas ya. Itu dari alam ya. Nah, ketika punya baju satu, apakah cukup dengan satu? Kalau manusia enggak, udah punya yang kuning, pengen yang hijau, pengen yang merah, pengen yang biru, pengen yang hitam. Nah, ini kebutuhan? Bukan, ini keinginan. Jadi kalau disebut kebutuhan itu sebetulnya bisa diukur dan bisa terpenuhi, tetapi keinginan manusia ini sangat banyak dan tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alam untuk membuat baju ini jumlahnya terbatas.